Tes 1, 2. Salam, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah kembali pada hari ini Minggu tanggal 9 April 2023, ibadah kedua, tadi pertama di Cimindi, Bandung. Saya undang kita bagi berdiri, kita datang dengan segenap hati, dan bagi yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Tolong diinfokan kepada sahabat-sahabat kita di share. Kita angkat sebuah lagu, Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Chorus sekali lagi. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita tundukkan kepala, nanti Ipan berdoa untuk doa pembuka. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan keajaiban mujizat yang daripada-Mu, berkat-berkat ada di tengah-tengah kami. Terlebih daripada itu Tuhan, keselamatan telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak hal yang kami tidak mengerti, terutama ketika kami dalam penderitaan, ketika kami dalam terjepit, di sanalah Tuhan
kami harus menyadari bahwa kuasa Tuhan akan disempurnakan lewat penderitaan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pada kebaktian Paskah kebangkitan kami mau mengalami kemenangan yang daripadamu, dan juga kemenangan itu Tuhan kami dapatkan karena Engkau telah memberikan kepada kami. Tolong kami di masa-masa yang sukar ini, Engkau yang memberikan pengharapan lewat firman-Mu. Kuasa si jahat Tuhan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, terutama dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Kita ganti nyanyian kita, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Puji Tuhan. Musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus adalah maut. Jadi semua musuh sudah dikalahkan. Ya, kalau orang Kristen itu mati bukan modal, untung. Kalau mati apa? Untung, bukan rugi ya. Ajaib ya, kok mati kok untung. Ya untunglah pindah ke surga ya. Di dunia masih cari duit, masih masak, masih sekolah, masih kerja. Oh di surga perlu nggak sekolah lagi nggak? Hah? Tinggal menikmati kesukaan. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup untuk Kristus, mati suatu keuntungan. Cuman nggak mau untungnya sekarang. Ya, mari kita ganti nyanyian kita, nyanyian ya. Mempelai Tuhan pasti menang.
Kita bangun berdiri. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak, kita bersorak, kita bersorak, haleluya. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak, kita bersorak, kita bersorak, haleluya. Nyanyian terakhir. Kita bangkit berdiri tetap, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Nyanyian kuasa, sebab Dia hidup. Nada penyembah. Ya, kita memperingati hari kebangkitan, kemenangan. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa. Kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup.
dan memerintah atas bumi sebagai raja. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Sebab Kau hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang megang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Engkau hidup. Hidup berarti. Koda. Hidup jadi berarti sebab Engkau hidup. Kita berdoa. Benar Tuhan, Allah kami, Allah yang luar biasa. Pernah tinggal di surga, pernah tinggal di bumi ini selama 33,5 tahun. Dan pernah turun ke alam maut, berperang melawan iblis yang berkuasa atas maut. Dalam peperangan itu Engkau menang. Engkau menang mengalahkan maut. Dengan bukti Engkau bangkit kembali. Itulah yang kami rayakan, kebangkitan Tuhan. Kemenangan Tuhan atas maut. Jika anak-anak-Mu harus mati, itu bukan berarti maut yang kalah. Maut sudah dikalahkan. Tapi anak-anak-Mu, Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan, bagi orang Kristen, mati itu suatu keuntungan. Mati di dalam Yesus itu suatu keuntungan besar. Sebab akan meninggalkan dunia yang penuh dengan derita, air mata, sakit, penyakit, persoalan hidup. Beralih ke Firdaus. Beralih ke surga yang indah dan mulia. Semua orang merindukan Firdaus. Tempat di mana tidak ada lagi air mata, ratap tangis, duka cita, perkabungan. Selain sukacita selama-lamanya. Kami merindukan juga satu kali kami akan masuk ke Firdaus. Supaya kami bisa berjumpa dengan saleh-saleh Tuhan. Singkapkanlah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita. Ya, kita akan membuka Alkitab kita. Ya, jika ada yang pertama hadir, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kita buka Alkitab kita dari kitab Roma, ya, pasal 8 ayat 11. Ya. Temanya adalah Roh Kudus, ya, kuasa kebangkitan. Ya, Roh Kudus itu kuasa kebangkitan. Demikian firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, pelan-pelan sekali lagi. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, Yesus itu tadinya mati, tapi hari ketiga bangkit. Tentu ada yang membangkitkan. Yang membangkitkan itu adalah roh.
Roh Kudus. Masuk roh bangkit. Jadi roh kebangkitan. Terus? Diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Ya, itu sebabnya kita memerlukan roh. Roh Allah diam. Supaya nanti kalau kita mati, bangkit kembali. Amin. Pengennya hidup lebih lama. Kalau bisa 1000 tahun. Tapi umur manusia sudah dipatok paling 70 tahun. Ada yang sudah 70 tahun di sini? Ada. 70 tahun. Itu kata pemazmur ya. Kata Daud ya. Umur manusia paling 70. Kalau lebih dari situ, bonus. Bonus. 70 tahun. Ya. Luar biasa kalau bisa lebih dari 70 tahun. Tapi dalam kesulitan dan penderitaan. Gigi sudah mulai berkurang. Gak bisa lagi main kasti. Apa itu tali lompat-lompat itu? Ya. Ngalamar kerja gak ada yang nerima. Ya. Gigi sudah berkurang, jangan-jangan sudah habis semua. Ya, opo. Sudah tua, apa yang sudah tua sudah dekat pada kesudahan. Kata Alkitab. Ya. Nah, kalaupun mati suatu keuntungan. Amin. Mati itu apa? Untung. Udah dibaca tadi enggak? Belum. Ya. Ya. Mati itu bagi orang Kristen suatu keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati suatu keuntungan. Coba dicari ayatnya itu. Di mana itu? Nah. Bagiku hidup adalah Kristus, mati suatu keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Semua orang pengen untung. Nggak ada orang mau rugi kan? Betul nggak? Ya, coba. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Iya, ibu-ibu dulu baca. Kaum pria. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati. Sami-sami. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa ya. Mati suatu keuntungan. Mau nanti atau sekarang aja? Untungnya. Kalau sekarang, waduh. Nanti jemaat GBS Pindos Permata habis. Kebaktian minggu depan berhenti. Tapi kita masih ada tugas. Ya, masih ada tugas untuk memberitakan kabar baik. Injil itu kabar baik. Mengubah yang gelap menjadi terang, yang pahit menjadi manis. Ya. Bagiku Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidup untuk Tuhan. Amin. Supaya nanti matinya juga untuk Tuhan. Ya, untung. Jadi hidup untuk Kristus, hidup beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan disia-siakan hidup itu. Jangan. Ya, karena umur manusia ada batasnya. Dan memang kita akan pertanggungjawabkan hidup kita satu kali. Akan mempertanggungjawabkan. Semua hidup kita pertanggungjawabkan.
ya selama di dunia. Makin panjang umurnya, makin banyak yang dipertanggungjawabkan. Makin pendek umurnya, makin sedikit yang dipertanggungjawabkan. Mau banyak atau mau sedikit dipertanggungjawabkan ini? Dikasih umur panjang 70, 80, 50, hidupnya tidak benar. Tidak betul. Hidup dalam kejahatan, dalam dosa. Ya, kalau hidup dalam dosa nanti masuk ke mana itu? Neraka, lautan api dan belerang. Ya, umur terpendek dalam Alkitab itu ditulis itu anaknya Daud dengan Batseba. Hasil selingkuhnya siapa? Daud dengan Batseba. Uria suaminya dibunuh oleh siapa? Daud di medan peperangan. Dikasih mabuk dulu dia nggak mau, dia tetap aja nggak pakai istrinya. Wah ini udah. Tempatkan Uria di medan pertempuran paling genting supaya dia mati. Begitu dia mati, dilaporkan, wah Israel kalah. Juga hambamu Uria sudah mati. Kata Daud, biasa itu mah. Padahal itu strateginya Daud. Strateginya Daud. Tapi Tuhan Maha tahu. Biar perbuatan itu terselubung, tersembunyi, ya dibungkus dengan semua cara halus sekali dia bikin. Tetap Tuhan tahu bahwa itu adalah siasatnya Daud. Siasatnya Daud. Kemudian Uria mati. Wah sudah biasa orang mati dalam peperangan. Ya. Lalu datanglah Nabi siapa memperingatkan dia? Nathan memperingatkan dia. Baginda Raja, ada orang kedatangan tamu. Lalu orang yang kedatangan tamu, ya, bukannya disembelih ternaknya, tapi ternak orang miskin. Ya kan? Akan diapaan itu orang itu? Udah miskin diambillah gitu. Ya, cuman itu miliknya disembelih buat tamunya yang datang itu mampir. Oh, itu keterlaluan itu bah. Keterlaluan, bah. Itu harus dihukum hukum berat. Karena dia tidak ada belas kasihan. Harus dihukum mati. Nah itu manusia itu. Ya. Manusia itu begitu ya. Disembunyikan salahnya. Sepertinya orang suci lah Daud ini ya. Seperti orang suci. Terselubung siasatnya, terselubung. Susah memang membacanya. Tapi kan Tuhan Maha tahu. Yang tersembunyi di lipatan baju kita, ya itu bisa Tuhan lihat. Ya kan? Kita mencuci baju, ya yang kelihatan. Tapi di lipatan-lipatan itu sebenarnya masih banyak yang kotor. Nggak kejangkau. Ya. Terkadang kita tidak kita lihat kekurangan kita, kesalahan kita. Tapi Tuhan lihat. Tuhan Maha tahu. Maka disebut, aku melihat anak domba bertanduk 7, bermata 7. Bertanduk berapa? 7. Bermata berapa? 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Diutus untuk melihat semua manusia. Dia Maha tahu.
termasuk Daud. Perbuatannya bisa dilihat oleh Tuhan. Bahkan yang tersembunyi di dalam hati manusia, Tuhan tahu. Makanya kita berkata, selidikilah aku Tuhan. Kenallah hatiku. Kenallah hatiku. Ya, ternyata Daud merencanakan tipu daya pembunuhan dengan cara tersembunyi. Apa hukumnya Baginda Raja kalau orang itu ngambil, ya cuman itu yang tapi disembelih untuk tamunya yang datang itu nggak kenal belas kasihan itu orang. Hukum mati itu. Ya. Lalu kata Nabi siapa tadi? Natan. Kamulah orangnya. Anda itu. Anda nggak ada kenal belas kasihan. Kamulah itu. Ya. Sudah kuangkat engkau dari orang yang paling hina, paling kecil. Menjadi raja. Dan raja yang paling muda di antara Israel. Mengapa engkau tega membunuh Uria dan mengambil istrinya bagimu? Karena itu malapetaka tidak akan undur dari kerajaan. Mulai Daud dia berpuasa. Tuhan, aku mau berpuasa. Ampunilah saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Akhirnya anak itu sakit. Hubungan Batsheba dengan siapa? Daud. Sakit parah. Dia berpuasa. Dia berdoa. Tidak makan, tidak minum. Ya, untuk keselamatan bayi yang belum mengerti apa-apa. Ya, kasihan tuh bayi. Tapi karena Daud sudah bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Amin. Apa artinya bertobat? Masih berbuat dosa kan? Masih berbuat dosa kan nih? Enggak, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan lah, iyalah. Ya. Iyalah, amin. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Oleh kemurahan Tuhan akhirnya memang bayi ini mati. Hasil selingkuhnya mati. Tapi Daud sudah doa puasa. Sudah mendoakan anak ini. Umurnya berapa hari tadi? Hanya sampai 7 hari. Masih merah. Masih menjerit-jerit. Aduh. Sudah sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Ya, ngeri sekali. Ya. Tapi Daud, Tuhan ampuni. Amin. Mengalirlah juga pengampunan itu kepada anaknya. Kalau bapaknya diampuni, anaknya diampuni. Minimal 1 orang. Paling sedikit 1 orang. Kan buah nikah itu dari bapak dan ibu. Bisa mengerti? Paling sedikit 1 orang. Entah ibunya kah, entah bapaknya kah, diselamatkan. Amin. Kecuali dua-duanya hidup dalam dosa, tidak mau bertobat. Ya, anak itu tidak selamat.
Jadi bayi atau anak itu dikuduskan oleh bapak atau ibunya yang percaya. Bisa mengerti sekarang? Udah mengerti sekarang? Atau tadinya sudah mengerti, baru sekarang mengerti? Gimana? Hah? Jadi mengerti sekarang ya kan? Makanya kalau tidak hadir, rugi. Ada orang rugi kalau rugi uang baru dipikirin. Kerugian firman Tuhan nggak pernah dipikirin. Biarin aja firman Tuhan. Padahal yang paling berharga daripada uang dan harta adalah firman. Ya. Banyak orang menganggap firman Tuhan nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Ya. Padahal lebih berharga daripada rumah mewah, daripada emas dan perak itu adalah firman Tuhan. Karena firman itu kehidupan, firman itu keselamatan. Sepatah dua kata firman Tuhan dalam hati saudara, itu bisa menyelamatkan saudara. Amin. Nah, katakan saja sepatah kata. Bayangkan sepatah kata saja. Akan tertolong, akan selamat. Ya. Jadi sepatah kata, apalagi lebih dari sepatah dua kata. Ya. Jadi firman Tuhan itu harus diarsip. Di apa? Diarsip. Memang ini ditulisnya. 66 buku. Nah, ini udah indah nih. Tapi jangan hanya tertulis di dalam buku. Tapi harus tertulis di hati kita. Amin. Nah, hati kita penuh dengan firman. Penuh firman Tuhan. Jangan sama sekali nggak ada. Ya. Jangan sama sekali nggak ada. Tapi firman harus tertulis dalam loh hati kita. Kalau dulu ditulis itu di loh batu. Loh batu. Nah, 10 firman Tuhan. 10 firman Tuhan disimpan ini, ya, di loh batu ditulis. Nah, ini ada namanya loh batu. Nah, ini loh batu, 2 loh batu. Isi tabut perjanjian itu 2 loh batu, tongkat Harun yang pernah bertunas berbunga berbuah, baru mana? Nih isi tabut perjanjian. Isi tabut perjanjian. Di mana sekarang tabut perjanjian itu? Kata Alkitab, tabut perjanjian itu sekarang ada di surga. Maka terbukalah bait Allah yang di surga. Kelihatanlah tabut perjanjian. Coba di mana? Wahyu pasal berapa itu? Ayo. Nah, pasti ada. Gak mungkin bisa hilang lenyap. Karena itu tahta Allah. Di mana Allah bersemayam selama 1.500 tahun. Kurang lebih. Ya, sudah ketemu? Nah, 1.500 tahun. Allah bertahta di atas tabut. Ya, perhatikan. Wahyu berapa? Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Bait suci ya. Ini bait suci nih, terbuka. Terus? Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Ini tabut perjanjian. Ya. Tabut perjanjian. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, robeklah tirai di bait Allah. Nampaklah tabut perjanjian. Kelihatan tabut perjanjian itu. Terbuka hubungan ruang suci dengan ruang maha suci. Terbuka, sudah terbuka. Ini terbuka. Kalau ini sekali setahun hanya imam besar. Itu pun sekali setahun. Masuk ke ruang maha kudus. Hari raya pendamaian. Sekali setahun. Dia bawa darah. Ya, lalu diperciki pada tabut itu. Baru kemudian keluarlah Shekinah glory. Kemuliaan Allah. Nampak kemuliaan Tuhan. Ya, itu pendamaian. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Dia persembahkan darah. Darahnya kepada Bapa, ini darahku. Darah
penebusan, darah pendamaian. Darah yang menghapus dosa isi dunia. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan. Kalau dulu yang dipersembahkan itu orang miskin tekukur, kalau enggak merpati. Untuk orang sedang domba, untuk orang kaya lembu. Ini orang apa ini? Miskin, sedang atau kaya? Antara satu di antara tiga. Kalau enggak kaya, sedang. Kalau enggak sedang, miskin. Ya. Persembahan orang miskin tadi, tekukur. Kalau enggak, merpati. Orang sedang apa? Domba. Orang kaya, lembu. Darahnya itu dicurahkan di atas mezbah. Nah, sini dicurahkan di atas mezbah. Di harian nih, tapi sekali setahun ada pendamaian. Pada hari raya pendamaian ada persembahan untuk seluruh umat Tuhan. Ya, penghapus dosa. Hari raya pendamaian. Ya, jadi tiap-tiap orang dulu berbuat dosa harus begitu, cara perjanjian lama. Tapi pada masa perjanjian baru mulai korban Kristus, kepada korban sembelihan, pada korban bakaran engkau tidak berkenan lagi. Dan engkau telah mempersiapkan tubuh bagiku. Itulah tubuh Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib. Amin. Salah satu seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Tengkorak adalah, Bapa, ampunilah mereka. Amin. Pernah berbuat dosa? Sudah berapa banyak dosanya? Udah gak kehitung. Apa tadi upahnya dosa? Maut. Maut itu apa itu? Hah? Jadi kalau orang Kristen mati bukan maut yang menjemput. Maut itu suatu kerajaan. Kerajaan maut. Bisa mati. Ya. Kerajaan apa? Kerajaan maut. Ya. Dan itu yang Tuhan kalahkan. Ya. Hidupnya Tuhan itu paling utuh. Pernah di sorga, pernah di bumi. Tapi juga pernah di bawah bumi. Bisa ngerti? Itulah alam maut. Dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Dan dia membawa tawanan-tawanan. Dia berperang sampai menang. Bukti kemenangannya adalah dia bangkit. Dia bawa tawanan-tawanan. Boleh. Kitab Efesus pasal berapa itu? Pasal 4 berapa itu? Ya, coba. Efesus pasal berapa itu? Ya, sudah ada ketemu. Bangkit bawa tawanan-tawanan aja. Pasti adalah. Ya. Sudah ketemu? Ya? Efesus 4 berapa? 8, puji Tuhan. Boleh ayat 7 dari atas. Ya, perhatikan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, kasih karunia. Isi kasih karunia itu ada 2. 1 pengampunan, 1 keselamatan. Oleh kasih karunia kamu diampuni. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Terus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, Ya, naik ke tempat tinggi ke sorga. Tapi sebelum naik, dia pasti turun dulu. Bukan hanya di bumi. Turun ke bagian bumi yang paling dalam. Bumi yang paling dalam itulah alam maut. Terus. Ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Iya, dia bawa tawanan-tawanan.
dalam alam maut, ya. Dari alam maut dia naik ke surga. Dia memberikan pemberian kepada manusia. Amin. Amin. Nah, makanya kalau nggak hadir rugi, saudara. Ya, rugi. Terus perhatikan. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Sebelum dia naik, dia turun dulu. Bukan hanya di bumi, tapi sampai ke bagian bumi yang paling dalam, paling bawah. Dia turun ke sana. Apa pekerjaannya? Berperang. Ada apa di sana? Iblis yang berkuasa atas maut. Diperangin. Perang. Iblisnya kalah, dia menang, maka dia naik ke surga. Jadi kita peringati hari apa ini? Kebangkitan. Amin. Amin. Yesus mati, turun ke bagian bumi yang paling dalam. Berperang melawan maut sampai apa? Menang. Bukti kemenangannya apa tadi? Bangkit. Amin. Jadi Tuhan kita itu hidup. Lengkap ya pengalamannya. Kalau saudara udah pernah mati enggak? Udah pernah mati belum? Belum. Udah pernah mati hidup kembali? Belum ya. Baru satu pengalaman ya. Baru pengalaman hidup. Kalau Tuhan Yesus pengalaman hidup pernah. Pengalaman mati. Pernah? Pengalaman apa lagi? Bangkit hidup. Wah hebat ya. Mati, bangkit, hidup. Terus siapa lagi yang pernah mengalami mati, bangkit, hidup? Lazarus. Sudah itu mati lagi. Berapa kali Lazarus mati? 2 kali. Terus siapa lagi? Tabita ya, Dorcas. Terus siapa lagi? Anak Jairus. Terus anakmu muda di kota naik. Dibawa ke kuburan. Di tengah jalan ketemu dengan rombongan Tuhan. Nah ini itu artinya penggembalaan. Rumput penggembalaan. Yesus menuju Nain. Ini meninggalkan rumput penggembalaan. Ditinggalkan ya matilah. Ibadah jangan ditinggalkan. Penggembalaan jangan tinggal. Nanti mati saudara. Untung ketemu dengan Tuhan Yesus. Dicegah. Tidak sampai ke dalam liang kubur. Baru di tengah jalan. Anak itu, anak muda ini anak tunggal. Dari seorang janda. Suaminya sudah mati. Anaknya tinggal satu. Itu pun satu anaknya. Kalau suaminya mati, anaknya mati. Ibu ini dengan siapa hidup? Sendirian. Sedih enggak kalau hidup sendiri? Sedih enggak kalau hidup sendiri? Ya kalau masih ada orang mau. Ada yang mau. Malah dikasih makan lagi dia itu yang mau itu. Tambah bebannya repot. Dikira teh ngasih makan, tapi ya dikira dia kasih makan, malah kita dia kasih makan. Makin repot. Udahlah lebih baik sendiri aja lah. Amin. Pokoknya yang perlu hidup untuk Tuhan. Nah iyalah, yang perlu hidup untuk Tuhan. Ya. Nah, kalau dalam Alkitab disebut janda-janda itu, ya para janda itu, ya singkatnya yang melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Ya, udah selesai tadi bacanya? Ya, udah. Ya. Terakhir tadi dibaca apa tuh? Wahyu berapa? Efesus. Dia berikan apa? Belum selesai tadi, masih ada itu, ya. Belum selesai, ya. Lanjutkan ya, berapa sekarang? Perhatikan, ya. Jadi nanti pemberian, ya. Efesus 4 ayat 9 sekarang, ya.
Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Turun ke bagian bumi yang paling bawah. Tadi kita baru di bumi. Belum pernah ke sorga, belum pernah ke bagian bumi yang paling bawah. Terus perhatikan. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Dia turun, tapi dia juga naik. Sampai ke bagian apa? Tempat yang apa? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Tempat yang tinggi. Apa yang lebih tinggi itu? Hah? Apa yang lebih tinggi? Sorga. Di atasnya sorga nggak ada lagi. Ya, sorga itu tempat yang paling tinggi. Nah, sorga. Wah, luar biasa ya. Ada lagi satu lagi. Yang pernah mati hidup kembali. Dan menjadi tokoh terbesar sepanjang zaman. Gak ada duanya. Musa. Siapa? Musa. Musa itu mati. Tapi hari ketiga dia bangkit. Karena berbuat dosa. Disuruh ngomong ke batu, dia apa? Pukul. Disuruh apa? Pukul sekali dia pukul. Tapi ngomong juga, harus ngomong. Ya. Kata Tuhan, engkau melanggar kekudusanku. Musa melanggar kekudusan. Memang dia mati. Coba di mana itu? Ulangan pasal berapa itu? Coba. Itu bagian terakhir itu ulangan itu. Ulangan berapa itu? Nah, ini Musa. Ya. Coba udah ketemu pasal-pasal terakhir lah. Ya. Bilangan 20 ayat 11. Ya, boleh. Bilangan 20. Ya, perhatikan. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah air banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bukan itu maksudnya. Yang tadi itu Musa mati. Lalu Musa, kalau bahasa Batak itu, dongi mate mase Musa ngongom tu pamangan di Jehovah. Mati lalu Allah menerima dia. Ngongom itu seperti diterima oleh mulut atau ya ngongom tu pamangan di Jehovah. Coba ada ketemu nggak? Ya. Pasti di ulangan itu ya. Ulang-ulangan ya. Udah ketemu? Ayo yang punya HP ini. Ya. Apa lebih cepat, lebih bagus? Ya istilah apa itu ya? Nggak usah lebih cepat, lebih bagus lah. Pokoknya ketemulah ayat. Yuk, ayo yang punya HP itu. Apa? Di mana? Ulangan berapa? 34. Pasti ulangan 34. Ya, ayat berapa itu? Mati Musa. Ya, ulangan berapa tadi? 34. Ulangan 34. Nah, ditulis enggak Musa mati? Mati. Umur berapa Musa mati? Berapa? 120. Berapa tahun Musa di Mesir? 40. Berapa tahun di Midian? 40. Berapa tahun memimpin Israel di padang gurun? 40. 40 tambah 40 tambah 40. Di Mesir belajar ilmu dunia. Di Mesir. Di Midian 40 tahun belajar menggembalakan. 40 tahun di padang gurun menggembalakan umat tuh. Nah, tadi di Midian menggembalakan kambing domba Jetro mertuanya. Bisa ngerti? 40 tahun di Mesir. Wah, kalau sekarang itu S3 lah ini Musa ini. 40 tahun dia belajar. Ya.
Di padang gurun, di Midian dia belajar menggembalakan domba Jethro mertuanya. Di padang gurun 40 tahun menggembalakan Israel. Ya, terus perhatikan. Udah, lalu matilah Musa. Ulangan 34. Ya. Ayat 5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman. Hari kebangkitan itu kalau Alkitab hari keberapa kebangkitan? Yesus mati hari ketiga. Musa juga begitu. Hari ketiga dia bangkit. Bisa ngerti? Bangkit. Buktinya mana? Musa sekarang ada di surga. Pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa hadir. Dengan siapa? Elia. Dengan siapa? Elia hidup-hidup kan? Tidak mati. Elia hidup-hidup. Terangkat ke surga. Tapi waktu Yesus dimuliakan, hadirlah Musa, hadir Elia. Bisa mengerti? Ya, Elia. Mana lebih dulu, Elia atau Musa? Musa. Musa itu mewakili Torah. Mewakili apa? Torah. Elia itu mewakili zaman para nabi. Yesus itu kegenapan semua zaman. Bisa mengerti? Semua zaman sampai sekarang. Zaman akhir itu kegenapannya. Bisa mengerti? Yesus dimuliakan di atas gunung. Amin. Rupanya berubah. Wajahnya berubah. Ya kan? Luar biasa. Nampak siapa waktu itu? Musa dan Elia. Selagi masih di bumi kan? Yesus itu masih di bumi. Pengalaman Musa, Elia memang besar. Persoalan yang dihadapi juga besar. Tapi semua terselesaikan. Nah, kalau Elia pengalamannya apa ya? Pernah nggak Elia dikejar-kejar? Siapa yang mau mengejar dia? Mau membunuh dia? Isabel, perempuan. Tapi bukan Isabelnya, dia suaminya Raja Ahab. Ya, dia berapa lama perjalanannya itu? Berapa? 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum, terus berjalan. Sampai ke mana? Sampai ke mana waktu itu dia? Sampai ke gunung Allah. Gunung Horeb, ya kan? Ke gunung Allah, gunung Horeb. Bersembunyi. Ya, ini kebangkitan. Yesus 30 tahun, umur 8 hari disunat, umur 12 tahun dia sudah berada dalam bait Allah, umur 30 tahun dia dibaptis, 3,5 tahun dia melayani. Setelah itu mati. Setelah mati, disalib, dikubur. Hari ketiga dia bangkit. Nah, kita memperingati hari apa ini? Kebangkitan. Jumat Agung kemarin Sabtu Jumat, ini hari kebangkitan. Itulah hari kemenangan. Makanya orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu, hari kebangkitan, bukan Sabtu. Sabtu itu Taurat. Bisa ngerti? Ya, Taurat. Kita beribadah hari apa? Hari pertama, hari kemenangan, hari kebangkitan.
Bisa mengerti sekarang? Nah, hari Minggu hari apa? Pertama. Kalau kalender hari pertamanya apa? Minggu. Hari yang terakhir apa? Sabtu di bawah. Ya. Tadinya orang Yahudi ya betul. Yahudi itu Sabatnya, hari ibadahnya Sabtu. Tapi orang Kristen bukan hari Sabtu. Tapi hari pertama. Hari kebangkitan. Hari kemenangan. Udah ngerti sekarang? Bisa ngerti? Nah, makanya kita setia beribadah. Saat kita beribadah, Tuhan beri kita kemenangan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Ya, terima kasih. Ya, bisa. Terima kasih atas keselamatan yang kau berikan. Bisa lagu itu? Dalam hidup tiada kata yang dapat melukiskan. Selain ku lebih, ya. Terima kasih Tuhan atas keselamatan. Ya. Jadi keselamatan itu bukan usaha kita, tapi pemberian. Kalau orang berusaha mencari selamat, nggak akan bisa. Ya, kita ini selamat itu pemberian. Lalu kita kenapa yang beribadah? Kita ini beribadah itu mengerjakan keselamatan sampai sempurna. Mulai dari pintu gerbang, sampai nanti percaya bertobat dibaptis sampai ke ruang Maha Kudus. Harus tahu tahap-tahapannya. Ya, tujuan kita ke ruang Maha Kudus. Berapa panjangnya ruang Maha Kudus? 10. Lebarnya berapa? 10. Tingginya berapa? 10. 10 pangkat 3 berapa itu? 10 kali 10 berapa? 100 kali 10? 1000. Itulah Yerusalem. Yang panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Tapi masuk dulu ke dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun, barulah kepada kekekalan. Bisa ngerti? Ya, sebisanya saja. Ajarlah ku menghargai Kasih-Mu ya keselamatan yang Kau berikan dengan segala pengorbanan di atas kayu salib. Kau curahkan darah-Mu menebus hidupku ini menjadi milik-Mu. Terima kasih. Terima kasih atas keselamatan yang
Kau berikan dalam hidupku. Tiada kata yang cukup melukiskan, selain ku lebih mengasihimu, Yesus mempelaiku. Tiada kata yang cukup melukiskan, amin, selain ku lebih mengasihimu, Yesus mempelaiku. Singkat saja. Yang kau berikan dalam hidupku. Tiada kata yang cukup selain ku lebih mengasihimu, Yesus mempelaiku. Haleluya. Mari, Tuhan itu baik, sangat baik. Dia berikan pada kita keselamatan hidup kekal, hidup penuh dengan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi derita air mata kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Satu kali itu janjinya. Dia naik ke sorga, dia berkata, dia bangkit dulu. Setelah bangkit dia naik, dia berkata, aku pergi menyediakan rumah bagimu. Dan aku akan datang. Setelah selesai, aku akan datang untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dia sekarang di surga. Dia tidak mau kita terus tinggal di dunia ini. Dunia yang penuh dengan masalah, persoalan, kekhawatiran, peperangan, sakit, penyakit. Tuhan mau beri kepada kita hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Tuhan sejenak, berdoalah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa maut tidak berkuasa lagi. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan. Yang ada pada kita lah hidup kekal yang tidak bisa dibinasakan. Kalaupun orang Kristen mati tubuh yang dari tanah ini kembali kepada tanah. Tapi roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Untuk tinggal di sorga yang kekal. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menjadikan kami. Dan Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan.
Hari ini Engkau singkap bukakan firman-Mu. Kau beri pengertian-pengertian yang baru kepada kami. Dan kami pun merasa dipuaskan. Dan ibadah ini dengan firman Tuhan dan doa kami itu berguna untuk memberkati kami. Berguna untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Boleh yang mau didoakan sekali lagi, boleh angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang sedang beribadah. Kami melihat kuasa firman Tuhan, kuasa kebangkitan mengalahkan maut. Satu kali kami akan melihat mengubahkan hidup kami. Kalau kami hidup sampai Tuhan datang, Tuhan akan mengubah kami dengan hidup tubuh yang rohani, yang tidak dapat mati lagi selama-lamanya, tinggal bersama dengan Tuhan. Bagi yang mati di dalam Tuhan, itu pun dibangkitkan oleh Tuhan. Pada bunyi sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh. Sebab sangkakala Allah akan berbunyi, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Dan kami yang hidup diubah oleh Tuhan. Dan kami akan menyongsong Tuhan di angkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan. Yang dalam persimpangan jangan tunjukkan jalan yang mereka tempuh. Dan berikanlah kepada mereka sukacita surgawi. Damai sejahtera selama kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita punya pujian. Kita jalankan persembahan satu kali. Kita nyanyikan nyanyian. Ya, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Ya. Dia lahir untuk kami. Ya. Dia lahir untuk kami. Ya. Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Ya. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Sebagai wadah jemaat Selasa kita ada doa. Hari Rabu pendalaman Alkitab. Sabtu remaja muda 6:30. Kemudian kita kumpul kembali ibadah umum seperti biasa. Jam 7:30 ibadah pertama, kemudian kita kumpul kembali pada minggu pada ibadah yang kedua ya. Kita bangkit berdiri, kita ya, doakan mereka yang membutuhkan dukungan doa ya. Ya, yang sakit Mama Hendra, Mama Yesaya
Bu Ateng, Pak Ateng. Mungkin yang lain jemaah ikut secara online. Ya, kita doakan. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sakit. Mama Hendra pulihkan oleh bilur-bilurmu. Mama Yesaya juga sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Juga Bapak Ateng, Ibu Ateng Lawak Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Kami berdoa Tuhan, mujizat masih ada bagi anak-anakmu. Tuhan tolong mereka dan juga aktivitas anak-anakmu minggu ini. Baik yang berdagang, yang berusaha, yang bersekolah, yang merintis usaha pekerjaan yang baru, berkati mereka. Kami tahu ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang dan hari esok kami akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka. Juga berdoa buat pemerintah setempat, tetangga kami di sini, berkati semua. Juga pemerintahan pusat, Presiden kami Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI, Polri, juga semua gubernur seluruh Indonesia, bupati, juga wali kota, muspika, kepala desa, lurah, RT, RW. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kami, menyegarkan kami, dan memberkati kami. Sekarang saudaraku, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat rohani dan jasmani dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.